Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Putri Utami. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 28923500085, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UTS Manajemen Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dermawan SIMM. Manajemen Keuangan. Pengertian dari manajemen keuangan adalah serangkaian aktivitas yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya keuangan suatu perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan kelancaran operasional bisnis, termasuk proses produksi dan distribusi dan efektif dan efisien. Manajemen keuangan yang baik menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan perusahaan. Untuk memastikan penggunaan data secara optimal dan memfasilitasi pengambilan keputusan terkait investasi, pengembangan visi, dan peroleh keuntungan. Selain fokus pada produksi dan distribusi, manajemen keuangan juga mencangkup akuntansi, pengelolaan aset tetap, dan manajemen arus kas. Dan dengan pengelolaan yang baik, berbagai komponen berisi dapat diintegrasikan untuk mencapai kesuksesan suatu perusahaan. Laporan keuangan, yaitu catatan informasi keuangan perusahaan dalam periode tertentu yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Laporan keuangan digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan dan untuk mengambil kebijakan atau keputusan. Laporan keuangan perusahaan adalah sebuah catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam suatu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja perusahaan tersebut. Sederhananya, laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan dan transaksi maupun kas. Contoh laporan keuangan yaitu saya mengambil contoh dari PT Lampung Jasa Utama Persoroda, yaitu yang pertama neraca untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 dinyatakan dalam rupiah, yaitu aktiva lancar, kas dan setara kas, piutang, cadangan, penyajian piutang, persediaan, biaya dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Kemudian jumlah aktiva lancar. Aktiva tidak lancar yaitu investasi. Aktiva tetap yaitu berisi aktiva tetap, dan akuntansi penyusutan aktiva tetap yaitu jumlah aktiva tetap. Aktiva lain-lain yaitu seperti biaya ditanggung dan biaya piutang macet dan jumlah aktiva lain-lainnya. Kemudian jumlahkan liabilitas dan ekuitas. PT Lampung Jasa Utama yaitu berisi tentang pendapatan usaha, yaitu penjualan, pendapatan usaha properti, pendapatan bagi hasil jembatan timbang, pendapatan bagi hasil lainnya, dan pendapatan usaha lainnya. Kemudian total pendapatan usaha, laba rugi kotor seperti beban operasional, beban usaha langsung, beban usaha lainnya. Kemudian total beban usaha. Laba rugi operasional yaitu beban administrasi dan umum, beban organ dan pegawai, beban administrasi dan operasional kantor, beban perjalanan dinas, beban pengembangan organisasi dan SDM, beban perjamuan, beban pemasaran, dan beban kegiatan karyawan. Kemudian beban pajak, beban pemeliharaan dan perbaikan, beban jasa operasional, beban penyisihan, dan beban penyusutan dan amortisasi. Kemudian total beban administrasi dan umum, dan laba rugi usaha. Kemudian laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, yaitu untuk tahun 2021 saldo 1 Januari 2021, kemudian koreksi laba ditahan, laba rugi tahun berjalan, dividen, dan saldo 31 Desember 2021. Untuk tahun 2022, saldo 1 Januari 2022, koreksi laba ditahan, laba rugi tahan berjalan, dan saldo 31 Desember 2022. Kemudian laporan arus kas. Arus kas
dari aktiva operasi, yaitu laba rugi tahan berjalan, penyesuaian laba bersih, penyusutan aktiva tetap, koreksi penyusutan aktiva tetap, penurunan kenaikan piutang, penurunan kenaikan cadangan penyisihan piutang, penurunan kenaikan persediaan, penurunan kenaikan biaya bayar di muka, dan penurunan kenaikan pajak bayar di muka, penurunan kenaikan piutang macet, penurunan kenaikan biaya ditangguhkan, kenaikan penurunan utang usaha, kenaikan penurunan utang non usaha, dan kenaikan penurunan utang pajak, yaitu kas bersih diperoleh dari digunakan untuk aktiva operasi. Arus kas dari aktivitas investasi, yaitu penurunan kenaikan investasi dan penurunan kenaikan aktiva tetap. Kas bersih diperoleh dari digunakan untuk aktiva investasi. Arus kas dari aktivitas pendanaan, yaitu penurunan laba rugi ditahan, laba rugi tahun lalu, koreksi laba rugi ditahan, dan kas bersih diperoleh dari digunakan untuk aktivitas pendanaan. Kenaikan bersih kas dan setara kas dan setara kas awal tahun, dan kas setara kas akhir tahun. Sekian presentasi dari saya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Dan saya akhiri presentasi laporan keuangan dengan harapan dapat memberikan transparansi yang baik, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.